Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulai wabarakatuh. perkuliahan pada waktu ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Farid Azhar, Hadir. Afani Mutaharoh, Hadir. Rehan Hana, Hadir. Araminta Mumtaz, Hadir. Fadilah Sukma, Hadir. terus Bayu Surya, Hadir. C. Alia, Hadir. Fatika Hayu Aryani, Saya. Pita Iftina, Hadir. Ayu Puspitasari, Hadir. Sukma Ayu Piranti, Hadir. Siapa? Hadir. terus aku Sri Wahyu Utami, Hadir. Zumrotul Arifah, Hadir. Meita Nurafida, Hadir. Sarneva Mulya, Hadir. Audilia, Hadir. Novita Aprilia, Hadir. Aku belum. Wina Rosiana, Hadir. Rina Sapir, Hadir. Azizah Dinda Amara, Hadir. Rizkiana, Hadir. Lailatul Hadir. Nuzula, Hadir. Wimala, Hadir. Anissa Nurul Airi, Hadir. Adi Setiadi, Anissa Nurul Afifah, Hadir. Dava Nadiatul Zulfa, Hadir. Itsna Farihah, Hadir. Anissa belum dipanggil. Nurul Afifah, Anissa Wahyu Hidayah, Hadir. Anissa Dwi Utami, Hadir. Riana Rizka Asabila, Hadir. Abu Huanda, Hadir. Belum disebut. Diva Ayu Fauzia, Hadir. Odia Ramadanti, Hadir. Uguh Andia, Hadir. Felisa Okta Amelin, Hadir. Nah Farihah, Isna udah semua, berarti Adi Setiadi. Ada yang belum.
Ada yang belum dipanggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada presentasi dari kelompok 13 ya. Suaraku jelas apa enggak? Jelas. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya di sini saya mewakili kelompok 13 dan membawa rekan saya yang bernama Rizalul Afifa NPM 088 dan Lailatul Aqniyah NPM 073 dan saya Tiana dan Ayah NPM 2240306105 yang akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Yang akan dibacakan oleh Mbak Lailatul Aprilia. Udah muncul ya screen-nya? Baik, langsung kita mulai saja. Untuk pertama, manusia berasal dari kata homo dan manu atau bahasa Sanskerta. Kemudian dalam bahasa Latin yang bermakna manusia adalah makhluk berpikir dan berakal budi. Manusia dikategorikan istilah Homo sapiens, yaitu makhluk primata bagian dari mamalia yang memiliki akal berpikir dan dapat dikembangkan. Untuk mengoptimalkan fitrah manusia tersebut, maka dibutuhkannya pendidikan. Kemudian, menurut KBBI, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan kepribadian ke arah yang baik, serta mampu menguasai makhluk lain. Dilanjut sifat hakikat manusia, yaitu ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kemudian macam-macam hakikat manusia menurut golongan eksistensialis. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri. Manusia sadar dirinya memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Adanya jarak terhadap hal di luar dirinya menjadikan manusia terdorong untuk mengembangkan aspek sosialnya dan rasa keingintahuannya. Sebuah mengeksplorasi potensi-potensi yang ada padanya, kemudian memakai potensi tersebut sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan sehingga dapat berkembang ke arah kesempurnaan diri. Dan yang kedua, kemampuan bereksistensi dan kebebasan. Kemampuan bereksistensi itu berarti manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuannya tersebut, ia mampu menembus batasan yang menjadikan dirinya terbelenggu.
Kemampuan ini tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia dapat menerobos ke masa depan serta ke masa lalu sekalipun. Kemampuan tersebut yang dinamakan kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini menjadikan manusia memiliki dirinya. Dengan kata lain juga, adanya manusia bukan hanya berada seperti hewan di dalam kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan manusia harus mengada di muka bumi. Yang ketiga, ada kata hati dan tanggung jawab. Kata hati adalah kemampuan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik maupun buruk yang dibentuk oleh manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan orang yang memiliki kata hati yang baik akan mampu mengambil keputusan yang tepat, penuh dengan pertimbangan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, namun juga menyenangkan bagi orang lain. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari hal-hal yang telah dilakukan. Terdapat berbagai macam perwujudan dari tanggung jawab, seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, kemudian tanggung jawab terhadap Sang Maha Pencipta. Yang keempat, kewajiban dan hak. Merupakan dua hal yang melekat pada diri manusia sebagai perwujudan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Unsur hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Hak tidak akan terpenuhi apabila kewajiban tidak dilaksanakan, dan begitu pun sebaliknya. Yang kelima, kemampuan menghayati kebahagiaan, yaitu memahami bahwa kebahagiaan terletak pada keheningan jiwa dalam menghayati segala sesuatu, serta mendefinisikan kebahagiaan itu terletak pada usaha yang dilakukan, kesesuaian dengan norma-norma dan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gila. Ya, untuk selanjutnya hakikat manusia dibagi menjadi 4, yaitu ada dimensi individual. Kalian tahu kan? Dimensi individual itu juga sudah individu, berarti artinya yang sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan rohani, sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenan dengan postur tubuhnya, maupun kepikirannya, tingkat bakatnya, dunianya, serta berpikirnya. Adapun cita-citanya mesti banyak manusia yang berbeda-beda. Pernahkah kalian, teman-teman menemukan anak yang bersiap? Pasti manusia bersiap, sekalipun tak setiap manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuannya itu sendiri, masing-masing secara sadar berupa menunjukkan eksistensinya, ingin menjadikan dirinya sendiri atau bebas cita-cita untuk menjadi sesuatu tertentu, seseorang tertentu. Dalam masing-masing mampu menyatakan, inilah aku di tengah-tengah segala yang ada. Lanjut untuk yang kedua, dimensi sosial. Setiap bayi yang baru lahir dikaruniai potensi sosialitas. Setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas kedorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Untuk dimensi kesosialaan. Nah, kesusilaan merupakan kepantasan atau kesopanan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kesusilaan
mencakup etika dan etiket. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakan sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Nah, untuk yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Keberagaman merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat berkembang dan agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya menurut agama masing-masing. Kenapa? Pemahaman agama diperoleh melalui pelajaran agama, yaitu sembahyang, doa-doa maupun meditasi, komitmen dan praktik ritual. Jauh dekatnya hubungan ditandai dan diuji rendahnya keimanan dan kesatuan manusia yang bersatu. Betul, betul. Lanjutin aja. Nah, untuk pengembangan dimensi manusia akan dikerjakan oleh Mbak Anissa. Pengembangan dimensi hakikat manusia itu sasaran pendidik adalah manusia. Manusia lahir setelah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Jadi kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi, terdapat tantangan proses yang mengandung pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu satu, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Dan yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan jika ada dua unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan. Misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun dominan afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani. Setiap manusia dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan manusia seutuhnya pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, satu, manusia memiliki wawasan menyeluruh terkait dengan segala aspek kehidupan, dan dua, memiliki kepribadian yang utuh. Nah, permasalahan faktual yang terjadi, yaitu dari uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani setiap manusia. Dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Tetapi, kenyataannya banyak manusia Indonesia yang belum bisa memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan, dan akhirnya belum bisa mewujudkan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi tujuan pendidikan manusia seutuhnya belum bisa tercapai. Untuk mencapai ataupun mengatasi masalah tersebut, yang pertama adalah menyadari bahwa kita hidup di wilayah berbangsa dan bernegara. Kedua, mengedepankan kesetiakawanan dan solidaritas sosial yang tinggi tanpa harus mementingkan hak-hak individual. Dan yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Mungkin sekian dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi dari kami, dipersilakan. Izin bertanya tentang yang perkembangan utuh dan tidak utuh itu ada contohnya atau enggak ya? Yang kayak gimana gitu? Bisa diulangi pertanyaannya? Sebutkan nama juga, Pak. Saya Rehan Nadi Putra, izin bertanya tentang perkembangan utuh dan perkembangan tidak utuh itu maksudnya kayak gimana dan apakah ada contoh? Baik, dari Rehan, perkembangan utuh dan tidak utuh, dan apakah ada contohnya ya? Oke. Pengembangan yang utuh adalah tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia, ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberi pelayanan atas perkembangannya. Terjadinya dalam proses pengembangan dengan adanya unsur dimensi yang terabaikan untuk ditangani. Terus contohnya, contoh pengembangan yang utuh yaitu dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari arah pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Pengembangan yang tidak utuh yaitu dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Apakah menjawab, Rehan? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Aldi mungkin. Halo, nama saya Audilia Nuranggra ini. Saya izin tanya, maksud dari dimensi individual itu bisa dijelaskan ulang, sama contoh lainnya tuh apa? Baik, masuk. Saya mau menjawab pertanyaan dari Audi. Apa yang dimaksud dengan dimensi individual dan seperti apa contoh atau bentuk dimensi individual itu sendiri? Jadi dimensi individual adalah kepribadian seseorang yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian contoh atau bentuk dimensi individual yaitu orang yang kembar identik, sekalipun biasanya kan akan terlihat fisiknya sama seperti itu. Secara garis besar kalau dari fisik, dari penampilannya mungkin akan sama, tetapi pasti mereka berdua ini atau si kembar ini akan mempunyai hal yang membedakan dirinya dengan kembarannya. Misalnya hobinya, terus sifat kerohaniannya, kemudian mungkin mempunyai kehendak yang berbeda, cita-cita yang berbeda, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang berbeda. Kan tidak selamanya kembar itu yang satu sakit terus satunya juga jadi sakitnya bareng-bareng. Itu kan tidak, jadi pasti ada perbedaan. Terus mungkin mempunyai keinginan dan kecenderungan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan kemampuan intelektual yang berbeda juga. Seperti itu. Apakah menjawab, Augie? Ya, terjawab. Terima kasih.
Gimana kalau lanjut, mungkin Sarneva. Pada penjelasan tadi disebutkan bahwa pendidikan manusia seutuhnya merupakan yang hendak dicapai dalam konsep value yang salah satunya adalah memiliki kepribadian yang utuh. Bagaimana cara kita agar memiliki kepribadian yang utuh? Makasih. Ya, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, yaitu pendidikan menurut saya sebetulnya pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education atau general education. Yang salah satunya adalah manusia memiliki kepribadian. Bagaimana cara membentuk kepribadian yang utuh? Apakah benar seperti itu pertanyaannya, Mbak Marnisa? Mbak Sarneva? Iya, betul. Ya, saya izin menjawab ya. Untuk yang pertama yaitu hargai diri sendiri. Sering merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kekecewaan tersebut bisa berasal dari keinginan dan cita-cita yang tidak terwujud. Kurang menerima kondisi diri sendiri dari masalah. Untuk yang kedua yaitu belajar mempunyai prinsip yang kuat. Orang yang disebut memiliki kepribadian yang baik adalah mereka yang berkarakter kuat. Untuk itu diartikan sebagai seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain karena memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang dimaksud tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya positif dan membangun diri sendiri atau diri sendiri. Untuk yang ketiga adalah kenali dan keadilan diri. Kenali bagaimana diri kamu yang sebenarnya, apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu semangat belajar dan sebagainya. Hal-hal yang bisa membuat kamu merasa tidak nyaman, malu dan tidak percaya diri, terutama di depan orang lain. Dan yang keempat, perbaiki masa lalu. Salah satu cara membentuk karakter yang baik adalah menerima dan memaafkan semua yang kurang baik pada diri kamu di masa lalu. Semua orang pernah membuat kesalahan dan berhak mendapatkan kesempatan kedua. Lakukan yang terbaik untuk masa depan kamu. Jangan tidak mengulangi kesalahan apa yang terjadi di masa lalu. Dan untuk yang terakhir yaitu terus belajar. Kepribadian seorang bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika dia berhenti belajar tentang hal-hal baik dalam kehidupan. Sekian, apakah menjawab? Mbak Sanema, apakah menjawab? Terima kasih. Selanjutnya, Fatika Bayu. Halo, saya Fatika. Membuat manusia berbeda dengan hewan. Sifat yang dimiliki manusia tersebut seperti kemampuan menyendiri diri, kemampuan bereksistensi, terus juga ada rasa kebebasan. Nah, untuk rasa kebebasan itu, bagaimana cara kita menerapkan, mengaplikasikan rasa kebebasan yang dimiliki setiap manusia di dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatika Hayu. Bagaimana cara kita menerapkan rasa kebebasan itu dalam dunia pendidikan? Jadi, cara menerapkan rasa kebebasan dalam dunia pendidikan yaitu salah satu contohnya dengan menerapkan program Merdeka Belajar. Karena
di program Merdeka Belajar itu berarti unit pendidikan memiliki kebebasan dalam melakukan inovasi dan bertindak selama proses pembelajaran berlangsung. Contoh yang bisa dilakukan diskusi pelajaran dan dilakukan secara bebas baik di dalam maupun di luar kelas seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian Merdeka Belajar juga menganjurkan siswa untuk menggali ilmu dari berbagai sumber, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, sehingga karakter peserta didik yang mandiri, berani, cerdik, dan berkompetensi akan terbentuk. Sekian, apakah menjawab jawaban dari saya? Menjawab. Terima kasih. Bagaimana Mbak Fatika? Baik, selanjutnya. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan berbagai solusi, tapi faktor penyebabnya belum. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi manusia Indonesia belum memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan, padahal sudah menempuh proses pendidikan. Terima kasih. Bagaimana Mbak Zulfa? Zulfa, Ya, gimana? Ulang. oh ya. Tadi sudah dijelaskan berbagai solusi, tapi faktor penyebabnya belum. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi manusia Indonesia belum memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan, padahal sudah menempuh proses pendidikan. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya lanjut dulu ya ke Mas Kuku. Izin bertanya, kakak. Tadi dijelaskan ya, hakikat manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama dimensi individual, yang kedua dimensi sosial, dan yang ketiga dimensi kesusilaan. Kemudian yang terakhir dimensi keberagaman. Nah, saya ingin bertanya tentang apa perbedaan dimensi sosial dan dimensi kesusilaan. Terima kasih. Jelas nggak? Tolong diulang. Apa perbedaan? Apa perbedaan dimensi sosial dan kesusilaan? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfa dulu. Faktor apa saja yang mempengaruhi manusia belum bisa memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan? Salah satu faktor yang mempengaruhi manusia Indonesia belum bisa memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan, padahal sudah menempuh pendidikan, yaitu perkembangan era globalisasi yang seperti kita ketahui, tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif, terutama di bidang sosial budaya, seperti meningkatkannya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral, kepribadian, dan budaya setempat. Contohnya adalah meningkatkan individualisme, sekularisme, hedonisme, dan pragmatisme. Apakah menjawab Mbak Zulfa? Sudah, terima kasih.
Baik, selanjutnya yang pertanyaannya Mas Puguh mau dijawab Mbak Dila. Ya, tadi pertanyaannya apa perbedaan kesosialan dan dimensi kesosialan? Benar? Ya, untuk dimensi kesosialan itu adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tetap lebih jelas pada cara untuk bergaul. Nah, untuk kesosialan itu kayak kita untuk bisa bergaul dengan orang-orang gitu loh, kayak mendorong kita untuk bergaul dengan orang-orang, bergaul dengan orang-orang, bersosial dengan masyarakat setempat. Jadi dipahami? Bisa dipahami, Mas Puguh? Sudah Kak, terima kasih. Ya, untuk yang dimensi kesusilaan yaitu di dalam uraian diskursi Argentina diartikan mencakup etika dan etikat. Sholat kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakan sehingga dikatakan manusia adalah makhluk susila. Ya, terima kasih. Apakah menjawab? Oke, menjawab Kak. Terima kasih. Apa boleh Mungkin yang lain bertanya kembali? apakah sudah paham tentang materi yang kita bawakan? Apa boleh bertanya lagi? Kita masuk itu Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akan mengakhiri pada pagi hari ini. Aduh. Siapa yang ingin bertanya, Mas Rehan? Halo, cek. Ya, Oh, tanya. Bentar ya, bentar. Untuk teman-teman yang lain bisa on cam dong. Oke, aku mau tanya yang solusi untuk mengatasinya. Nah, di poin kedua itu ada Siapa mengedepankan yang tanya kesetiakawanan dan solidaritas sosial yang tinggi tanpa harus mematikan hak-hak individual. Nah, itu cara penerapan yang di kehidupan nyata itu bagaimana? Tolong kasih contohnya gimana? Terima kasih. Mohon maaf tadi Mas Farid Azhar ya yang bertanya. Iya, benar sekali. Bisa diulangi lagi dan sebutkan nama, NPM sama ORCAM. Nah, sip. Oke. Perkenalkan, Mas Farid Azhar, nomor NEM 001, ingin bertanya. Di poin solusi untuk mengatasinya, terutama poin kedua, mengedepankan kesetiakawanan dan solidaritas sosial yang tinggi tanpa harus mematikan hak-hak individual. Nah, itu narasi kehidupannya. Terima kasih.
Baik, mau dijawab Mbak Ila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adar. Jadi, penerapannya itu bisa dengan saling membantu dalam proses belajar. Jadi itu solidaritas sosial yang diinginkan, saling membantu dalam proses belajar, tetapi tanpa harus mematikan hak individual. Hak ini tetapi tidak boleh bekerjasama dalam saat ujian gitu. Saling membantu dalam belajar tetapi tidak saling membantu dalam ujian karena ujian itu individual. Bagaimana, apakah terjawab? Apakah bisa Kalau dipahami yang dalam kesetia kawanan itu bagaimana? Lanjut. Oke, saya paham. Tapi kalau yang kesetia kawanan itu bagaimana? Farid. Bagaimana? Mungkin sinyal ya. Oke, lanjut ke aja. Dengaran nggak? Halo? Halo? Dengar nggak? Ya. Ya. Izin bertanya. Kan hakikat manusia itu dibagi menjadi 4 kan? Nah, kita kan sebagai pengajar nih, bagaimana untuk membalanskan keempat dimensi tersebut dari 4 dimensi itu? Maksudnya udah nggak membalanskan, nggak biar nggak ada satu sama lain tiba tindih gitu loh. Bagaimana Mas Ago kok nggak bisa dipahami? Maksudnya gini loh, kan bentar. Kan ada hakikat itu kan ada empat dimensi toh. Di manusia itu kan ada 4 dimensi. Hakikatnya ada dimensi individual, dimensi sosial, dimensi keasusiaan, dan dimensi keagamaan. Ya toh? Nah, Ya, benar. untuk beneran agar nggak satu sama lain dimensi satu sama lain tuh nggak ada yang lebih tinggi atau apa, ada yang lebih menonjol gitu loh, balance gitu loh, sama. Nah, kita kan sebagai pengajar untuk menyamakan dimensi-dimensi itu terhadap orang lain itu gimana itu loh pasti. Biar seimbang maksudnya Pak. Ya seimbangnya gitu ya, seimbang. Tadi kan dimensi itu ada 4 ya Mas. Iya. Itu cara menseimbangkan. Bagaimana cara menseimbangkan empat-empatnya itu? Ya kan kita sebagai pengajar kan, nah untuk pengajar pendidik, nah untuk anak didik itu biar balance gitu loh, dari pendidikan balance gitu loh, nggak ada yang lebih menonjol individu atau lebih menonjol sosialis gitu. Maksudnya itu. Ya berarti kita harus menyetarakan semuanya, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang tertinggal gitu. Ya, nah itu bagaimana menurut pendapat kalian? Itu aja. Menurut pribadi, ya menurut saya sebagai kita pendidik ya, harusnya kita mampu untuk menyamaratakan semuanya dengan cara kita harus melakukan semuanya itu sehari-hari, nggak kayak semuanya dimensi keindividualan itu kayak itu terus yang dilaksanakan, tapi harus setiap hari itu kayak bersama-sama, semuanya harus bersama-sama, harus dilaksanakan secara ya sama-sama gitulah.
adil. Semua pendapat apa? Bagaimana Mas Agung? Ya, ya, ya. Ya, ya, Prof. Ya. Caranya bisa meratakan. Belajar menyamaratakan adil. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Tidak ada yang tanya lagi. Mungkin kami akhiri aja presentasi pada pagi hari ini. Sudah ya. Apakah sudah jelas untuk pemaparan materi hari ini? Atau ada yang mau menambahkan, teman-teman? Ya, ada yang mau menambahkan mungkin dari kita penjelasannya gini, tapi menurut kalian ditambahkan atau dibenarkan? Baik, mungkin sebelum kami tutup, on cam semua buat dokumentasi. Aramita, Felisa, Okta, Anissa, Sumi, terus Arjun, Angkem, Felisa, Okta, Melin, Anissa, Nurul Aini. Ayo Angkem yuk, dokumentasi. Farid Azhar, Araminta, Rizkiana, Bimala, Alia. Yuk, udah belum? Yuk, yang pertama. Satu, dua. Satu, dua. Terus yang slide kedua. Satu, dua. Udah. Ya, sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.